Halo, selamat datang kembali ke program Tiki Taka di channel YouTube Nalar TV bersama saya Reza Pradita dan kali ini saya sudah bersama dengan Bung Tommy Eli. Apa kabar, Bung Toel? Sehat, Reza. Ya, Kabar ini baik. luar biasa, Bung Toel. Memang Ya. isu mengenai Timnas U17 akan selalu menarik dan memang semakin menarik lagi karena pekan ini setelah pekan lalu kita sempat membahas kemudian ada 6 pemain diaspora yang dipanggil, 5 diantaranya sudah datang dan ternyata sudah dipulangkan. Ini ada 2 nama baru yang kemudian dipanggil. Ada Gabriel Hans Wolfking dan juga Igor Sanders. Ini sesuatu yang akan kita bahas karena memang secara kemampuan ini Gabriel Hans Wolfking dan juga Igor Sanders cukup menarik kemampuannya, Bung Toel. Ya, kalau dari kurikulum vitae-nya, dari latar belakang klubnya sih cukup menarik ya. Tottenham Hotspur, Gabriel Hans, lalu juga Igor Sanders di PSV Eindhoven. Jadi saya pikir dari latar belakang klubnya menarik. Mereka juga masuk di kelompok usia dan terutama Gabriel Hans sudah main untuk timnas Inggris juga. Jadi ini salah satu proyeksi yang pantas untuk dicoba memang Ya, gitu loh. dan memang Bima Sakti juga bilang Ya. kalau dia sudah menghubungi 2 pemain diaspora tersebut dan memang yang paling mencuri perhatian adalah Gabriel Hans. Ini Ya. pemain yang sempat masuk salah satu talented player di The Guardian, Yes. salah satu media Inggris. Kemudian dia juga sebenarnya ini Bung Toel punya banyak warga negaraan ya karena dia bisa saja membela 6 negara berbeda, Inggris, Jerman, Indonesia, China juga. Jadi apakah peluang kita cukup besar sebenarnya untuk bisa merekrut Gabriel Hans kali ini? Ya, saya pikir tergantung pendekatan lah, tergantung bagaimana pendekatan dari timnas PSSI dan yang bersangkutan mau pilih kemana gitu, mengingat potensinya. Toh kalau masih timnas junior, under 17, under 20 kan masih fleksibelnya masih mungkin gitu loh. Ya mungkin ini juga bisa dijelaskan sedikit Bung Toel, apakah kemudian pemain yang sempat bermain di timnas junior Inggris misalnya bisa ditarik ke timnas Indonesia? Ya, masih memungkinkan. Kalau masih bermain di timnas levelnya junior, masih memungkinkan untuk bermain di timnas negara lain di level junior juga. Ya dan memang sepertinya juga PSSI ini mencari pemain-pemain yang sebenarnya tidak sepenuhnya diaspora ya. Jadi mungkin mencari yang orang tuanya juga masih punya KTP Indonesia agar kemudian prosesnya ke timnas 20 atau timnas U17 ya yang lumayan pendek ini bisa dijalankan dengan lebih cepat sebenarnya. Ya, karena memang under 17 berarti masih punya kemungkinan untuk memilih. Kedua, jangankan yang diaspora, yang sudah senior aja, yang di atas 21 gitu, itu kan syaratnya juga harus ada darah Indonesia. Ya. Maksimal dari kakek neneknya gitu loh. Jadi kalau anak U17 ya menurut saya sih normalnya, logisnya memang ada kaitan darah Indonesia lah. Ya, Dan dia kan fleksibel untuk bisa memilih kan. Benar. Salah satunya mungkin Elkan Bagot ya yang memang bisa dipindah ke warganegaraan dengan lebih cepat karena memang dia sebelumnya juga masih muda saat dipanggil oleh Indonesia ya. Ya, dan dia sudah main di senior, jadi sudah diklaim itu. Ya. Ketika di PSSI Timnas Senior memainkan Elkan Bagot di senior, itu adalah upaya Elkan Bagot untuk kita klaim di senior. Ya. Karena kalau belum main di senior, ya dia bisa lari kemana-mana juga. Ya, pemain yang kedua yang dipanggil ini ada Igor Sanders juga ini pemain dari Belanda. Kalau kita bicara Belanda memang banyak pemain keturunan kita di sana. Ya, betul. Memperkuat FC Eindhoven memang bukan divisi teratas tapi juga salah satu tim yang lumayan stabil di divisi kedua, Bung Toel. Ya, saya pikir patut dilihat lah setelah kemarin datang 5 kali ya. Dan dari nada manajer Sumarji saya lihat dari pernyataan-pernyataannya menyiratkan itu dan benar saja kemudian dipulangkan. Memang menurut saya sih ini peluang lah, kesempatan terakhir dari beberapa pemain yang kurikulum vitae-nya bagus untuk dicoba, termasuk Igor Sanders. Sebagus apa Igor Sanders ya perlu dilihat gitu loh. Ya dan memang dari 6 sebenarnya juga 1 belum datang ya, Bung Toel. Welber dari Sao Paulo ya, dari Brazil. Dan memang Bima Sakti pun sebenarnya bilang dia tidak perlu datang ke training center karena sebenarnya di Brazil pun sedang kompetisi. Nah kalau Bung Toel lihat Gabriel Hans dan juga Igor Sanders sendiri, apakah memang juga dengan kurikulum vitae yang mereka punya harus dibawa ke training center di Indonesia, harus dilihat dulu atau memang dibiarkan saja untuk berkompetisi di Eropa untuk saat ini? Ya kalau sedang tidak kompetisi kan menurut saya sih bagus untuk dilihat secara langsung. Karena level junior ini masih development. Jadi ini kan sebetulnya kategori pemain-pemain yang belum mature, belum matang gitu loh. Bahwa mereka talented player, bahwa mereka pemain yang berbakat, iya. Jadi kalau kita mengkategorikan pemain umur 13 sampai 18, mereka itu adalah potential player, talented player. Ada 1, 2, 3 lah yang memang sudah dalam kategori matang. Misalnya ada Arda Güler. Ya usianya masih muda 18 tapi sudah direkrut ke senior karena memang dia sudah masuk ke dalam kematangan mature. Tapi kalau kita bicara Indonesia U17
yang kerangkanya U16, lalu beberapa pemain diaspora yang masih main di akademi, saya pikir itu kategorinya pemain talented. Jadi perlu dilihat apakah talented itu masuk nggak skema buat timnas di level Piala Dunia nanti gitu. Ya, dan ternyata juga naturalisasi yang coba digaungkan oleh Indonesia ini sedikit bergeser Bung Toel ya. Kalau kita ingat 10 tahun lalu mungkin yang kita naturalisasi adalah pemain-pemain yang kemudian sudah bermain di Indonesia, sudah bermain di Liga Indonesia, tahu kultur kita, kemudian juga biasanya usianya sudah tua. Tapi kalau kita lihat sekarang kan Rafael Strijk, Ivar Jenner, ini bahkan yang baru-baru juga Gabriel Hans dan juga kemudian Igor Sanders kan semuanya masih muda Bung Toel. Apakah memang ini ada upaya untuk kemudian mencari bakat di usia sedini mungkin? Mungkin agar tidak kelewatan seperti Raja Nainggolan juga Emil Audero. Nggak bisa begitu juga sih ya sebetulnya. Karena ketika kita bicara kalau naturalisasi atau sangat fokus pada diaspora di usia yang sangat muda belia, maka pertanyaan besarnya buat federasi, buat PSSI, lakukan pembinaan nggak? Kan begitu sebetulnya. Bahwa naturalisasi itu harus natural, ya gitu loh, mencari yang paling memungkinkan. Cuma kalau kita bicara sepak bola modern, biasanya level senior. Kalau level anak-anak itu jarang sekali, silahkan dilihat tim negara manapun yang sudah tradisional kuat, itu jarang sekali pakai naturalisasi gitu loh. Jadi mereka sangat percaya dengan produk yang mereka bikin. Kenapa? Karena pikiran mereka U17 itu belum final. Ya. U20 itu belum final. Jadi buat mereka bukan target juara yang penting, tapi bagaimana mendevelop pemain itu dari potential player, dari talented player jadi mature player yang nantinya dipetik pada saatnya. Ya, jadi memang U17, U19, U20 itu seharusnya menjadi produk bagaimana kita membina para pemain ya. Jadi memang kalau orang sering membahas timnas Jerman, timnas Prancis ada banyak pemain keturunan, tapi keturunannya juga dibina oleh federasinya masing-masing. Mereka punya Clairefontaine. Jadi klub-klub itu anak-anak muda yang berbakat, pilihannya itu yang elite playernya masuk Clairefontaine, yang menjadi akademi yang dibangun oleh Federasi Sepak Bola Prancis gitu loh. Maka mereka nggak pernah kehabisan. Nah kalau kita shortcut terus, maka sebetulnya pertanyaan besarnya adalah kerjain nggak tuh pekerjaan rumahnya, bina pemain mudanya gitu. Ya, padahal kan kita sebenarnya juga sudah punya Elite Pro Academy, ada kompetisi U16, U18, Suratin. Nah ini apakah yang memang sudah dijalankan atau belum? Itu pertanyaan besarnya tentunya. Ya belum rapi lah, dijalankan pastilah. Ada Asprof jalankan Suratin, ada Elite Pro Academy dijalankan oleh klub-klub di Liga 1. Tapi menurut saya belum rapi, belum menjadi akademi yang sesungguh-sungguhnya gitu loh. Karena kalau makin ke depan, elite player akan bisa langsung masuk ke level utama juga belum. Jadi banyak yang nggak ngerti bahwa kalau ada talented player 17 bahwa mereka akan jadi, belum tentu. Ada banyak pemain yang dianggap dulu hebat, terus hilang juga banyak. Ya bahkan yang sudah jadi MVP, jadi top scorer di Piala Dunia U17-nya ini kita sebentar lagi akan bermain juga banyak yang tidak terlihat ketika sudah di senior ya. Philip Foden adalah salah satu yang muncul dari akademi, lalu dia bisa melewati layer sebelum ke utama di City, lalu dia di Piala Dunia U17 masuk, lalu sekarang 2023 kurang lebih kisaran 6 tahun dia sudah ada di level utama. Jadi saya pikir kadang pikiran kita fokus pada hasil, pada juara, lalu segala macam upaya dicari sebetulnya. Jadi nggak natural juga. Jadi kalau pemain-pemain itu bagus dan memang berkeinginan, terbuka saja sebetulnya. Karena kuncinya timnas itu kualitas. The best possible player gitu loh. Jadi mau dari manapun, mau dari diaspora, mau dari ujung timur, ujung barat, mau dari Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, semuanya kuncinya adalah kualitas. Kualitas yang ditetapkan oleh pelatih. Ini yang mereka maui gitu loh. Ya, tapi kan Bung Toel, untuk timnas 17 ini kita sebenarnya ditunjuk mendadak untuk menjadi host dan juga persiapannya sangat mepet. Apakah kalau Bung Toel sendiri melihat kemudian ada kepanikan untuk kemudian mencari pemain terbaik karena ini kan timnas U17 cukup lama vakum sejak kemudian mereka tidak lolos ke babak utama Piala Asia U17? Ya, saya pikir pasti ada ketidaksiapan karena konsentrasinya ke 20 kan. Piala Dunia U20, timnas U20 yang sangat difokuskan. Lalu tiba-tiba batal U20-nya ya pasti. Timnas U17-nya ketika dapat eventnya, dapat perayaannya, dapat kemegahannya, lupa isinya kan belum disiapkan. Dan ketika tim-tim lain sudah punya tim yang lolos kualifikasi, kita belum, masih seleksi gitu loh. Sebetulnya ini pekerjaan besar buat Bima Sakti dan kawan-kawan. Sudah seleksi yang 3-4 dengan berdasarkan kerangka timnas U16 yang juara AFF di Sleman tahun lalu, ini masih ada seleksi di 12 kota. Jadi dari sudut pandang sepak bola ini nggak efektif. Ini semacam gimmick yang menurut saya sih harus dicari jalan yang paling cepat, paling efektif
paling tajam, paling fokus supaya apa? Supaya Bima Sakti dan kawan-kawan mulai fokus beresin timnya, bangun kerangka timnya. Kalau masih seleksi ini, yang lain udah jadi gitu loh. Ya, karena yang lain juga sudah kualifikasi, Iya. sudah membuktikan diri kalau mereka layak untuk tampil di Piala Dunia 17. Kalau di pamer-pamer 12 kota keliling-keliling, ada hampir 900 di satu kota A, di kota lain 200, 300. Kan itu bukan sistem talent scout yang baik juga. Talent scout yang baik dilihatnya dari kompetisi. Ketika kita melakukan ini berarti sebetulnya kita mengakui bahwa sepak bola kita belum tertata tuh fondasi pembinaan usia mudanya. Ya, tapi balik lagi ke pemain Ya. diaspora, Bung Toel. Seberapa penting pemain diaspora untuk kemudian timnas U17 di Piala Dunia U17 nanti? Tergantung kualitasnya. Kalau mereka ada di luar tapi kualitasnya tidak lebih baik dari yang di dalam juga, menurut saya sih berarti tidak masuk standarnya timnas gitu loh. Karena boleh aja di luar, tapi jam terbang mainnya bagus nggak? Kan itu perlu dilihat. Karena mentalitas itu muncul di jam terbang, di kompetisi. Dia punya skill. Kan sebetulnya istilahnya begini, kalau kita punya teknik sepak bola namanya teknik. Ya. Tapi teknik itu akan jadi skill kalau dipertontonkan di pertandingan. Ada challenge, ada tantangan, ada gangguan dari lawan dan dia masih bisa mengeluarkan itu, berarti dia sudah skillful gitu loh. Dan itu baru terasa kalau di pertandingan. Nah, oke, dari manapun boleh, CV dari manapun segala macam, tapi tetap harus diuji gitu loh. Ya, dan untuk mempersiapkan tim juga ada kabar terbaru. Ini kalau Indonesia sudah menunjuk pendamping Bima Sakti, ini juga jabatan yang cukup menarik sebenarnya. Frank Wormuth ini manajer asal Jerman, terakhir kali melatih di Eredivisie bersama dengan Groningen. Kayak ini di kontrak 4 bulan nih Bung Toel. Apakah ini dengan kontrak hanya 4 bulan hasilnya akan maksimal untuk membantu Bima Sakti? Yang pertama sebetulnya kan gemar-gembor kemarin direktur teknik. Ya. Nama besar, orang udah menerka-nerka gitu loh. Ya termasuk saya menerka-nerka, ini siapa nih? Apalagi bocorannya kalau dari Wakil Ketua Umum Jainuddin Amali, legend katanya, 60 tahun. Wah, pikiran kita udah mengerucut tuh kalau legend 60 tahun, Lothar Matthäus tuh yang paling ada. Tapi ternyata jauh panggang dari api yang datang Frank Wormuth tadi. Joachim Löw bukan gitu loh. Jurgen Klinsmann di Korea Selatan. Jadi kemarin nebak-nebak dipikirnya nama besar, ternyata bukan nama besar. Itu satu. Ya kena prank lah kita. Yang kedua, jabatan konsultan ya. Itu nggak lazim di sepak bola. Konsultan pelatih itu nggak lazim. Dirtek lazim di sepak bola. Tetapi kalau konsultan 4 bulan pula, saya bingung. Dia orang Jerman, dia belum hafal sepak bola Indonesia. Apa yang mau dia diskusikan dengan pelatih Bima Sakti dan kawan-kawan gitu. Kalau dia belum tahu peta sepak bola Indonesia, sosial kultur sepak bola Indonesia, dan 4 bulan pula. Jadi buat saya, serahkan aja kepercayaan pada Bima Sakti. Jangan terlalu banyak, ada Indra Safri, ada siapa. Karena nanti yang bertanggung jawab, kalau kita bicara secara teknikal, terkait timnas U17 itu ya balik-balik kepada head coach, kepada Bima Sakti. Tapi kalau ngeraciknya banyak tangan, sementara yang bertanggung jawab nanti di ujungnya Bima Sakti, itu yang menurut saya nggak fair, gitu loh. Ya, jadi ini memang keputusan yang mengejutkan sebenarnya. Iya, mengejutkan. Karena awalnya direktur teknik asal Jerman, ternyata jadi konsultan dari Bima Sakti di timnas 17. Dia tidak tahu kultur kita. 4 bulan pula. Hanya 4 bulan. Iya, konsultan. Ini tentu nggak juga lazim berat. itu. Dan juga berat tentunya nanti bagi Frank Wormuth di Indonesia ya. Posisi yang nggak lazim itu di sepak bola. Terima kasih. Buang-buang duit itu federasi. Ya, terima kasih Bung Tel untuk Sama-sama. komentarnya, luar biasa. Bisa. Bagaimana Tiki Taka episode kali ini. Terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah setia untuk menyaksikan Tiki Taka di channel YouTube Nalar TV. Kemudian jangan lupa juga untuk kemudian komen mungkin bahasan apa yang akan kita bahas di episode-episode berikutnya. Terima kasih. Saya Reza Pradita dan juga Bung Tommy Wali pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ciao.